Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami akan menyampaikan materi berupa manajemen modal kerja. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama Cindy Melinda Putri dengan NIM terakhir 237. Yang kedua Novita Wulan Safitri dengan NIM terakhir 249. Yang ketiga Sita Bella Putri Rahayu dengan NIM terakhir 259. Yang keempat Evan Mahardika Putra Wisti dengan NIM terakhir 265. Dalam pembagian materi pertama akan dibacakan oleh Novita Wulan Safitri, materi kedua akan dibacakan oleh Cindy Melinda Putri, materi ketiga akan dibacakan oleh Sita Bella Putri Rahayu, dan materi keempat akan dibacakan oleh Evan Mahardika Putra Wisti. Pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah aktivitas yang berkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Perusahaan menganggarkan dana guna mendukung kinerja perusahaan. 2. Fungsi atau manfaat, tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Menurut Munawir, ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Jenis modal kerja. Dari konsep di atas, modal kerja perusahaan dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama modal kerja kotor. Gross working capital adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Aktiva lancar umumnya terdiri dari kas, surat berharga piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nilai total dari komponen aktiva lancar tersebut menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, modal kerja bersih, net working capital. Sedangkan modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek 1 tahun, utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Manfaat manajemen modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Tujuan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja mempunyai tujuan tertentu sehingga mampu menjaga tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut beberapa tujuan utamanya menurut ahli ilmu manajemen Kashmir, yaitu memenuhi profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, mendapatkan modal kerja yang cukup sehingga dapat memenuhi kewajiban sesuai batas waktunya, mendapatkan tambahan dana dari kreditor jika rasio keuangan memenuhi syarat pinjaman. Poin ketiga, cara perhitungan manajemen modal kerja. Modal kerja dihitung dengan menggunakan rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio di atas 1 berarti aset lancar melebihi kewajiban dan umumnya. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik. Baik, yang keempat adalah contoh perhitungan manajemen modal kerja. Contoh modal kerja Taruna Arka.
Untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2017, PT Taruna Arka memiliki aset lancar senilai 36,54 miliar rupiah, termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, dan aset yang dimiliki untuk dijual. Taruna Arka memiliki kewajiban lancar untuk tahun fiskal yang berakhir Desember 2017 sebesar 27,19 miliar rupiah. Liabilitas lancar termasuk utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan hasil bayar, jatuh tempo hutang jangka panjang saat ini, pajak penghasilan yang masih harus dibayar, dan liabilitas yang dimiliki untuk dijual. Menurut informasi di atas, rasio perusahaan saat ini adalah 1,34 sama dengan Rp 36,54 miliar ditambah 27,19 miliar sama dengan 1,34. Sekian penjelasan video materi dari kelompok 7. Kami harap teman-teman mengerti apa yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.